Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan pecinta horror movies, balik lagi di Teyuga Channel. Kali ini saya akan hadirkan rangkuman film horor yang baru saja rilis di tahun ini guys. Film asal Thailand ini memiliki tingkat keseraman yang membuat bulu kita bergidik loh. Kolaborasi dua sutradara ternama asal Thailand, Banjong Pisantanakun, yang pernah menelurkan film terlaris di Thailand, Pimak, dengan sutradara berprestasi dari Korea Selatan, Na Hong Jin, yang terkenal lewat film The Wailing ini berhasil membuat publik tercengang lewat film The Medium. Pasalnya, kengerian yang ditunjukkan dalam film ini ditampilkan melalui gambaran kehidupan warga lokal yang masih menganut kepercayaan mistis. Film ini ditampilkan seperti dokumenter guys, di mana akan ada juru kamera yang mengikuti segala aktivitas para pemainnya. Penasaran seseram apa film ini? Langsung saja kita simak ulasan cerita dari film The Medium. Film diawali dengan ditunjukkannya sebuah daerah terpencil yang bernama Isan di Thailand, di mana seorang dukun wanita yang bernama Nim menceritakan bahwa penduduk di sana percaya dewa sejak dulu. Mereka menyebutnya supranatural dengan nama dewa. Lalu di tahun 2018, tim dokumenter berkeliling Thailand menyelidiki kehidupan para dukun dan memutuskan mengikuti keseharian dukun wanita yang bernama Nim. Nim mengatakan ada banyak jenis dewa. Dewa baik akan melindungi, dewa jahat akan mendatangkan bencana dan penderitaan. Lalu juru kamera bertanya siapa dewa yang ada di tubuh Nim? Dia menjawab bahwa yang merasukinya adalah Dewa Bayan. Dia adalah dewa yang baik. Selanjutnya ditunjukkan beberapa masyarakat yang naik gunung untuk menyembah patung Dewa Bayan. Nim mengatakan jika keluarganya turun-temurun menjadi perantara arwah Dewa Bayan, dan Dewa Bayan hanya merasuki wanita sebagai perantara. Perantara yang pertama adalah nenek Nim. Setelah sang nenek wafat, perdukunan itu diwariskan pada tantenya. Setelah itu, Bayan tampak melekat pada saudari Nim yang bernama Noi Noi. Namun Noi menolak. Karena itu, Dewa Bayan memilih dirinya. Kemudian Nim mengobati pasiennya yang mati rasa dan lumpuh akibat menangkap ular di pemakaman dan memakannya. Nim juga mengatakan bahwa dia hanya menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh hal-hal mistis. Selanjutnya, scene ditunjukkan sebuah ritual untuk menyembuhkan dua orang pasien di depan patung Dewa Bayan. Nim mengatakan jika dirinya tak memiliki cita-cita menjadi seorang dukun. Lalu ia jatuh sakit, sampai-sampai dia ingin bunuh diri. Dia hanya pasrah dan kesurupan. Sekarang dia berdoa dan melakukan ritual setiap hari. Jika tidak ada pasien, Nim melakukan kegiatan rumah seperti orang biasa. Selanjutnya, Nim bersama juru kamera pergi ke rumah adiknya untuk menghadiri pemakaman Willow. Willow adalah suami dari Noi, adiknya Nim. Nim bercerita bahwa semua keluarga Willow mati tersiksa, dari kakeknya sampai putra sulungnya yang bernama Mike tewas dengan mengenaskan. Dalam perjalanan, Nim melihat seseorang yang tewas di tengah jalan. Sesampainya di rumah Noi, dia langsung bertemu dengan saudara-saudaranya, termasuk Manny, saudara tertuanya. Nim mengatakan jika Noi memiliki satu putri yang bernama Min. Selanjutnya, saudara tertua Nim yang bernama Manny mengatakan jika Nim dan Noi tidak pernah akur. Manny tak tahu apa sebabnya. Kemudian saat Nim sedang mengemasi gelas air kemasan, Min menghampirinya dan mengatakan jika Noi memintanya untuk pulang dan mengambil sesuatu. Setelah mengambilnya, dia langsung memberikannya pada Noi. Tiba-tiba, Min mengamuk pada tamu yang sedang bermain dengan tamu lainnya. Min bilang jika tamu tersebut memarahinya, padahal tamu tersebut tidak bilang apa-apa. Kemudian saat semua tamu sudah pulang dan waktunya tidur, Nim memanggil Min yang menatap seorang nenek di hadapannya. Setelah nenek tersebut pergi, barulah Min beranjak tidur. Esok harinya Nim menghampiri sekumpulan orang.
Dia bertanya pada salah satu orang di situ. Katanya ada ibu-ibu buta yang meninggal. Bisa jadi itu yang menghampiri Min tadi malam nih guys. Kemudian Nim melihat Min dan Min pun pergi. Nim melihat Min di depan pintu sebuah rumah dan bertingkah aneh. Lalu pengkremasian jenazah Willow pun berlangsung. Kemudian Nim datang ke rumah Noi dan langsung nyelonong masuk ke kamar Min. Noi yang sedang menyapu mencoba bertanya apa yang dia cari. Lalu Nim mengambil sebuah benda yang disimpan di lemari Min. Tiba-tiba Min datang dan langsung meminta benda tersebut. Min berkata pada juru kamera jika Min menyimpan Wampa Taba yang dipercaya sebagai pengusir hantu dan penolak bala. Selanjutnya Min berjalan-jalan sore ditemani dengan tim dokumenter. Dia melihat seseorang yang berdiri di sebuah rumah. Kemudian Min berangkat kerja. Dia bilang dia adalah seorang personalia yang membantu orang mencari pekerjaan. Dia merupakan orang yang tak percaya dengan dukun guys. Selanjutnya tim dokumenter mewawancarai Noi yang sedang berjualan daging guguk di pasar. Lalu dia menceritakan pada saat dia berumur 20 tahun, dia dirasuki Dewa Bayan. Katanya dia harus mewarisi perdukunan dari tantenya, tapi dia tak mau. Dia pergi ke gereja dan berdoa agar tidak menjadi dukun. Lalu sesuatu terjadi pada Nim yang pada saat itu sedang belajar menjahit di kota. Tiba-tiba dia pingsan tanpa alasan. Noi merasa bersalah karena Nim menjadi dukun, bukan dirinya. Selanjutnya di sebuah ruang wardrobe, Min memakai gaun putih. Dia mencoba memakai sepatu yang ukurannya lebih kecil dari kakinya. Lalu di sebuah klub malam, sahabat Min mengatakan ada yang aneh dengan Min akhir-akhir ini. Lalu dia menunjukkan video di mana Min ikut bermain-main dengan anak-anak kecil. Dia bertingkah layaknya balita. Kemudian Min keluar dari klub malam meninggalkan Lisa, sahabatnya. Bukannya pulang ke rumah, dia malah pergi ke tempat kerjanya dan tidur di sana. Keesokan harinya, waktu jam kerja tiba, rekan kerja Min membangunkannya. Tiba-tiba, tamu yang datang melihat paha Min berdarah. Min langsung lari ke kamar mandi untuk membersihkan darah itu. Lalu dia pulang ke rumah. Sang ibu yang melihat keadaan Min pun mengkhawatirkannya. Kemudian malamnya Noi melabrak Manny yang sedang berada di tempat karaoke. Noi mengajak Manny bicara. Manny mengatakan keadaan Min mirip dengan Nim yang dulu. Tapi sang ibu juga tak ingin Min menjadi dukun. Selanjutnya ketika Min naik mobil saat pulang kerja, dia diturunkan paksa karena memukul penumpang lain saat dia ditegur. Dia pun duduk-duduk sambil minum-minum. Dia menangis seperti frustasi. Esok harinya Nim datang ke rumah Noi berpura-pura menanyakan gelangnya yang hilang. Lalu Noi mencoba membantu mencarikannya di lantai atas. Pada kesempatan itu, Nim memanggil Min di kamarnya dan menanyakan apakah pernah mendengar suara aneh memanggilnya. Belum sempat Min menjawab, Noi kembali turun dan Nim pun pergi. Kemudian Min menangis di pelukan ibunya dan mengatakan dia tak mau menjadi dukun. Min berkata pada tim dokumenter bahwa dia selalu bermimpi yang sama tiap malam. Dia bermimpi bertemu pria besar, dadanya penuh dengan mantra, memakai rompi dengan celana tradisional berwarna merah. Selain itu, dia juga bermimpi memegang parang besar, 2 kaki menjuntai, dengan lidah tebal yang menjilati ujung parang, dan juga tanah penuh darah dengan kepala seseorang yang terpenggal. Selanjutnya saat Min melayani kliennya, penyakit Min kambuh. Dia pun lari ke toilet dan berteriak kesakitan. Saat ia kembali ke tempat kerja, dia dipanggil bosnya. Min dipecat dari kerjaannya. Dia pun pergi. Lalu dia menuju ruang wardrobe untuk ganti baju karnaval Natal. Tiba-tiba dia menggosok-gosok gusinya hingga berdarah. Malam karnaval pun dimulai. Min menaiki sebuah kendaraan yang sudah dihias dengan indah.
Tiba-tiba Min melempari penonton dengan sesuatu. Esok harinya, dia naik angkot untuk ke tempat kerja. Sesampainya di tempat kerja, Min diusir bosnya. Mungkin dia lupa kalau sudah dipecat. Hehehe. Lalu bos Min menunjukkan kesalahan Min. Dia berbuat mesum di kantor dengan beberapa pria. Min terlihat sangat depresi. Sang ibu berdoa di gereja. Sementara itu, Nim menyembah Dewa Bayan. Min berusaha bunuh diri di kamar mandi. Sang ibu yang mengetahuinya pun histeris. Untungnya nyawa Min tertolong. Nim menjenguk Min di rumah sakit. Ibu Min meminta tolong sama Nim. Lalu Nim mengatakan Min tidak bisa melakukan ritual karena bukan Dewa Bayan yang merasukinya. Lalu Nim keluar dan menuju rumah Noi. Nim meminta Manny membuka pintu kamar Mike. Nim melihat foto Mike. Esok harinya, Nim menuju tempat Mike bunuh diri. Dia membaca mantra, tiba-tiba angin berhembus kencang. Selanjutnya Noi membawa Min ke rumah seorang dukun lain. Setelah ritual berlangsung, tiba-tiba Nim datang dan menggagalkan ritual itu. Nim dan Noi pun terlibat adu mulut. Tiba-tiba Min mengambil suatu benda dan memukul ibunya. Setelah itu dia lari entah kemana. Pencarian pun dilakukan hingga malam, namun Min tak dapat ditemukan. Noi yang terbangun dari pingsannya di rumah sakit pun mengkhawatirkan Min. Selanjutnya Noi ikut Nim ke tempat patung Dewa Bayan. Noi harus menerima Dewa Bayan terlebih dahulu jika ingin melakukan ritual untuk menemukan Min. Lalu Nim dan Noi masuk ke kamar Min dan mengumpulkan barang-barang yang diambil Min dari berbagai tempat. Kemudian, Nim melakukan ritual di tempat Mike bunuh diri. Dengan dikelilingi lilin-lilin, Nim berdoa agar Mike tak menyakiti Min. Nim memecahkan telur. Hingga malam berlarut, ritual terus berlangsung. Selanjutnya Noi datang ke kantor polisi untuk melihat hasil kamera sopir taksi yang diserahkan pada polisi saat sopir tersebut mendengar berita hilangnya Min. Polisi mengatakan sopir tersebut menjemput Min jam 3 pagi. Saat Min ditanya mau kemana, dia diam saja. Nim masih bertahan di tempat ritual meskipun hujan mengguyur. Sahabat Min pun turut mencari Min di semua tempat teman-temannya, namun hasilnya nihil. Sebulan telah berlalu, Manny datang ke kantor polisi dan marah-marah karena polisi masih tak menemukan Min dan terlihat duduk-duduk santai saja. Di hari terakhir Nim melakukan ritual, dia memecahkan telur dan isinya berwarna hitam. Nim pun pergi dan mengatakan bukanlah arwah Mike yang membawa Min. Lalu dia menuju sebuah gedung terbengkalai di balik rimbunya semak-semak. Nim masuk ke gedung itu, dan benar saja, Nim menemukan Min yang terkulai pingsan di lantai 5 gedung tersebut. Min pun dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya Nim pergi ke tempat Dewa Bayan lagi untuk melakukan ritual pengorbanan. Sesampainya di sana, Nim teriak histeris dan menangis mendapati kepala patung Dewa Bayan sudah terpenggal. Min semakin parah. Dia kerasukan dan terlihat beringas. Dia mengamuk. Lalu dia dibacakan mantra oleh Nim. Jari Min dicelupkan ke segelas air. Lalu dia mengatakan jika Nim menjadi dukun karena Noi. Noi meletakkan jimat di sepatu Nim agar dia menggantikannya menjadi dukun. Lalu gelas yang dicelupkan jari Min airnya menghitam dan pecah. Kemudian Min diikat di ranjang. Lalu Noi menjelaskan apa yang dikatakan Min tadi pada Nim. Selanjutnya Nim membawa paranormal ke tempat di mana Min ditemukan. Lalu paranormal itu mengatakan semua ini adalah ulah dari Moyang Bilau, almarhum suami Noi itu sendiri. Dia juga mengatakan seseorang harus jadi tumbal, yaitu Min. Kemudian Nim dan paranormal mempersiapkan ritual. Nim dan paranormal tersebut berendam dalam wadah air yang sudah diberi mantra. Selanjutnya tim dokumenter meletakkan kamera tersembunyi di rumah Min. Di situ terlihat Min sedang mengobrak-abrik isi rumahnya. Dia semakin gila dan tak sadar dengan dirinya. Dia bertingkah seperti binatang. Tim dokumenter menunjukkan rekaman itu pada Noi dan Manny.
Lalu ditunjukkan rekaman lain di mana Min masuk ke kamar Manny dan istrinya yang sedang tidur. Min memegang perut istri Manny dan seketika itu dia kesakitan. Esok harinya, Manny mengunci kamar Min dari luar. Namun dia masih bisa keluar, bahkan dia memakan daging guguk yang telah dia rebus sebelumnya. Manny memantau rekaman dari luar bersama tim dokumenter. Kemudian terlihat Min mengambil bayi Manny. Manny pun langsung mengejarnya. Sesampainya di kamar, bayi itu sudah tiada. Mereka semua mencari Min. Untungnya bayi itu pun ditemukan dalam keadaan selamat. Manny melanjutkan mencari Min. Lalu dia mendengar tangisan. Manny mengarahkan senternya ke segala arah. Ia menemukan Min, dan seketika itu Min berusaha menghujam Manny dengan pisau, namun Manny selamat. Esok harinya Noi datang ke rumah Nim, namun pintunya terkunci. Kemudian dibantu tetangganya untuk membuka pintu rumah Nim. Lalu Noi mencari Nim, dan Noi pun terkejut mendapati Nim telah tewas di kamarnya. Selanjutnya persiapan ritual pun dilakukan. Ritual dilakukan di lantai 5 di mana Min ditemukan. Kemudian Noi dibawa ke gedung tempat ritual dengan kepala ditutup dengan kain bermantra. Dan malam pun tiba, dan ritual pun siap dilakukan. Paranormal membacakan mantra dan diikuti anak buahnya. Ritual tersebut terlihat aneh dan mengerikan. Angin berhembus kencang. Tiba-tiba Min yang di kamarnya berteriak. Yang sedang ditunggu oleh Pandan bersama seorang anak buah paranormal. Min merengek minta dikeluarkan dari kamarnya. Pen mengira Min telah sembuh. Awalnya Pen ragu, namun tiba-tiba dia mendengar anaknya menangis dari dalam kamar Min. Sehingga dia terpaksa membuka pintu kamar Min. Pria yang bersama Pen berusaha mencegahnya, namun Pen memaksa bahkan melukai pria itu. Setelah Pen membuka pintu, tiba-tiba guci yang di depan paranormal yang awalnya bergerak menjadi berhenti. Paranormal itu mengangkat kunci tersebut. Tiba-tiba lampu penerang ritual menjadi padam. Setelah senter dihidupkan, paranormal itu tertawa sendiri lalu menjatuhkan diri ke lantai dasar. Setelah masuk ke kamar Min, Pen melihat Min yang terduduk dan menangis seperti bayi. Ternyata Min sedang mengecoh Pen. Pen ditusuk lehernya oleh Min. Anak buah paranormal yang di luar gedung menjadi kesurupan dan menggigit juru kamera. Tim dokumenter yang ada di rumah Noi pun menjadi sasaran Min. Noi yang awalnya pingsan pun tersadar. Dia mengatakan bahwa Dewa Bayan bersamanya. Lalu dia meminta ritual harus dilanjutkan. Tim dokumenter yang berada di luar gedung menjadi incaran anak buah paranormal yang kesurupan. Kemudian Noi melanjutkan ritual. Tim dokumenter berusaha menyelamatkan diri dari orang-orang yang kesurupan. Tiba-tiba Min datang dan menghabisi juru kamera itu. Orang-orang yang bersama Noi pun juga kesurupan. Begitu pula dengan Manny. Setelah Manny menghabisi juru kamera, ia pun terjun dari gedung. Lalu terlihat Min bersama gerombolannya naik ke gedung menghampiri ibunya. Noi memegang kepala Min sambil membaca mantra. Noi mengira Min sudah sembuh, tetapi ternyata Min malah mencekik ibunya hingga pingsan. Kemudian saat Noi sadar, dia melihat jejak kaki. Lalu Min menyiram ibunya dengan bahan bakar. Juru kamera yang tersisa satu-satunya juga menjadi korban keganasan Min. Kemudian Min membakar ibunya tanpa ampun. Dan di scene terakhir ditunjukkan wawancara terakhir juru kamera dengan Nim, di mana Nim mengatakan dengan jujur sambil menangis, dia tak yakin Dewa Bayan merasukinya atau tidak. Dia tak tahu apa-apa sekarang, dan film pun selesai.